Nah, siapa yang berwenang untuk menunjukkan bukti langsungnya? Ya monggo. Ini bahan untuk KPK. Gitu loh logikanya loh. Bukan, mana buktinya? Tidak ada. Si Noel kan ngomong, nggak ada keputusan hukum. Ya ada, dilaporkan bertahun-tahun juga nggak direspon. Nah gimana dong? Makanya respon. Ini kocak parah ini. Jokowi panik, buzzer kalang kabut. Karena OCCRP hari ini sudah menyinggung juga nama Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini bukan hentakan sesaat, tapi hentakan yang bertubi-tubi, konsisten. Makanya Hasto, jangan ketinggalan momentum. Anda harus segera sampaikan ke publik bukti-bukti yang Anda pegang itu. Jangan hanya jadi pepesan kosong. Seperti Jokowi dalam sudut pandang seorang aguan. Kan begitu. OCCRP kini singgung nama Gibran Rakabuming Raka setelah masukkan Jokowi ke daftar tokoh terkorup dunia. Banyak yang protes, ya buzzer langsung muncul di mana-mana. Saya juga protes ke OCCRP. Kenapa hanya jadi finalis, bukan yang nomor satu? Nomor satunya itu Presiden Surya ya. Aduh. Publik tengah dihebohkan dengan daftar nama pemimpin terkorup di dunia 2024 yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project. Selain menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP juga menyinggung nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada sejumlah dasar OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam nominasi pemimpin terkorup tahun 2024. Disebutkan para ahli sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum. Ia dianggap mencari keuntungan demi ambisi politik putranya Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi wakil presiden. Namun lembaga tersebut mengakui jika mereka tidak memiliki bukti langsung. Nominasi ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. Selain menyebut nama Presiden Jokowi ke-7 ya, Presiden ke-7 maksudnya. OCCRP juga menyinggung nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangannya, OCCRP menyebut nominasi ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. Jadi bukan orang abal-abal ini. Para jurinya ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Dan mereka sudah makan asam garam ya, belasan tahun mungkin dalam mengelola ini. Tidak pandang bulu. Selanjutnya, seluruhnya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. OCCRP pun tak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, termasuk pencalonan Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup tersebut. Ada sejumlah dasar OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam nominasi. Salah satunya, para ahli sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Ya jelas-jelas yang tadinya independen sekarang di bawah kendali presiden. Apa itu bukan bukti? Mau bukti itu yang kayak gimana sih? Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum. Ia dianggap mencari keuntungan demi ambisi politik putranya, Gibran. Mungkin Gibrannya sih nggak berambisi ya. Ya bapaknya lah yang ambisi. Namun lembaga tersebut mengakui jika tidak memiliki bukti langsung karena bukan lembaga hukum. Nah, siapa yang berwenang untuk menunjukkan bukti langsungnya? Ya monggo. Ini bahan untuk KPK. Gitu loh logikanya loh. Bukan, mana buktinya? Tidak ada. Si Noel kan ngomong, nggak ada keputusan hukum. Ya ada, dilaporkan bertahun-tahun juga nggak direspon. Nah gimana dong? Makanya respon. Para juri menghargai nominasi warga negara, tapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama. Begitu kata penerbit OCCRP, Drew Sullivan. Meski demikian, laporan ini bisa menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan. Itu loh, makanya menghasilkan 702 pejabat tinggi di negara-negara di seluruh dunia mengundurkan diri atau bahkan diskors dari jabatannya. Menghasilkan sekitar 600 dakwaan. Nah, ini adalah bahan. Sekali lagi ya, bukan ujung, bukan kesimpulan.
Namun jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang memperhatikan dan mereka peduli. Kami juga akan terus memperhatikan. Nah, itu maksudnya. Ngerti ora son? Munculnya pemberitaan Joko Widodo masuk dalam nominasi nomor 2 tokoh terkorup dunia tahun 2024. Ramai-ramai pendukung Jokowi mempertanyakan tentang kredibilitas OCCRP. Siapa sih OCCRP ini? Lucu. Yuk kita kupas tuntas. OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project adalah organisasi jurnalisme yang diakui di seluruh dunia. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar korupsi dan kejahatan terorganisasi. OCCRP didirikan dua wartawan senior investigasi di Eropa yaitu Drew Sullivan dan Paul Radu. OCCRP memiliki misi untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang seringkali melibatkan pejabat tinggi dan tokoh dunia. Selain itu, OCCRP dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda, juga dikenal sebagai salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar yang memiliki jaringan di 6 benua, berdiri sejak 2007. OCCRP tidak hanya berfokus pada korupsi, tetapi juga mengungkap bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan dampak luas, seperti krisis kemanusiaan dan ancaman terhadap demokrasi di berbagai negara. Organisasi ini telah mendapatkan banyak penghargaan bergengsi seperti Daniel Pearl Award, Global Shining Light Award, dan European Press Prize, sebagai pengakuan atas dedikasi mereka dalam mengungkap korupsi dan kejahatan besar yang sering kali tersembunyi. Dan yang menjadi pertanyaan besar, apakah OCCRP ini sebagai organisasi jurnalisme yang dianggap kredibel dan terpercaya di seluruh dunia rela menurunkan kredibilitas mereka demi seorang Joko Widodo? Nah, bagaimana tanggapan Anda? Ya nggak mungkin lah, hanya untuk Joko Widodo mereka mau menurunkan reputasinya. Justru ini bukti gitu, bahwa mereka nggak peduli siapapun. Ini adalah hasil dari pendapat para ahli. Mana buktinya? Ya di pengadilan, makanya masuk dulu ke pengadilan. Karena ada yang begini, ini kocak juga ini. Jokowi ditarget pembenci berjaringan internasional. Apa bener nih? Istilah baru ini, pembenci berjaringan internasional. Aduh, siapa ini ya? Label tokoh terkorup yang ditempel OCCRP kepada Presiden ke-7 Jokowi dinilai sengaja dibentuk kelompok pembenci melalui jaringan internasional. Memasukkan Jokowi sebagai finalis pemimpin korup jelas framing jahat dari orang-orang atau kelompok yang membenci Jokowi dengan melibatkan jaringan internasional. Yang begini langsung di framing oleh mereka sendiri bahwa ini adalah kerjaan agen asing, proksi asing yang mau menghancurkan Indonesia. Lah, laporan petisi 100 for asli dan yang lain-lain kenapa nggak diproses? Kan itu soalnya. Apalagi Biran mendengar nama Jokowi sempat hilang dalam laporan OCCRP. Menurutnya hal ini menunjukkan ada agenda setting yang dilakukan oleh pihak-pihak pembenci Jokowi. Jadi mereka nggak percaya kepada OCCRP. Apa yang mereka percaya? SMK. 11.000 triliun di kantong. Apa yang Anda percaya dan yang Anda nggak ada percaya aja udah sangat kacau itu. Ini semakin menguatkan ada titipan politik dan framing jahat untuk merusak reputasi Presiden Jokowi, termasuk merusak reputasi pemimpin Indonesia. Lebih lanjut, Magister Ilmu Komunikasi Politik lulusan Universitas Muhammadiyah ini memandang di kondisi politik sekarang ini tidak menutup kemungkinan ada pihak yang tidak menyukai Jokowi meskipun tidak lagi menjadi presiden. Bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal rasa keadilan rakyat. Buktikan. Mudah gitu langkahnya. Tapi kan kalau ada politik sandera, politik kartu as, politik kartu truf, ya repot. Anda mau naikkan ini, saya munculkan ini. Saya munculkan kasus ini. Saya munculkan bukti ini. Saya munculkan video ini. Ya, Hasto juga sama gitu. Mainnya mainan ancam-ancaman saja. Bukan main pembuktian gitu. Oke. Nah, Jokowi ditarget pembenci berjaringan internasional. Terus yang Anda percaya apa? SMK 11.000 triliun, ekonomi meroket, tidak cawe-cawe pilpres, tidak lari saat demo, hutang luar negeri lunas, jago bahasa Inggris, jadi sekian PBB. Kok sama OCCRP lembaga yang kredibel tidak percaya? Ketika hasil surveinya dirilis malah ngamuk, kalang kabut. Kan repot kalau sudah begini ya. Sikap fanatik ini menunjukkan kebodohan.
Sekarang mereka dimasukkan ke kategori pemimpin korup. Bukan hanya Jokowi, ada pemimpin Suriah yang korup, ada pendukung, jadi pendukung yang fair lah gitu ya. Jujur terima kenyataan. Pahit memang realitanya, tapi ya kenyataannya seperti itu.